Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya Yon Mintaraja dan Amif Fahmi kompak mendorong terbentuknya daerah otonomi daerah baru Tasikmalaya Utara. Selain dapat mengakselerasi pelayanan kepada masyarakat, pemekaran Tasik Utara dinilai akan berdampak pada kesejahteraan mengingat Tasik Utara memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial. Hal tersebut terungkap saat keduanya menjadi narasumber podcast. Kebutuhan masyarakat itu adalah dari sisi pelayanan. Akses akses masyarakat ke ibu kota pemerintahan itu jangan terlalu jauh. Ya contoh hari ini yang dari Kadipaten di saat sakit, meskipun sudah ada Ciawi Singaparna hari ini, tetapi kan tetap masih ditempuh lebih dari 30 menit. Yang pada ini di saat ada kondisi yang darurat itu masih tidak tidak nyaman lah untuk masyarakat, tidak menguntungkan. Ya kita makanya bagaimana pusat-pusat pemerintahan untuk menjangkau masyarakatnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau bedanya begini, hari ini Kabupaten Tasik kondisi existingnya ada 39 kecamatan. Ya kalau misalkan Tasik Selatan sudah mekar berarti berkurang 10 kecamatan. Kalau Tasik Malaya Utara nanti juga mekar, itu akan 10 kecamatan juga. Ngurus 10 kecamatan dengan ngurus 39 kecamatan itu akan lebih jauh, Pak. Jadi yang 10 kecamatan ini bahasa Sunanwa bakal kageroh lah gitu. Nah, yang kedua begini, kenapa kita berpikir Tasikmalaya Utara itu harus mekar? Tasikmalaya Utara itu pintu masuk ke Kabupaten Tasik sebetulnya. Mukanya Kabupaten Tasikmalaya itu dari utara. Jadi kalaulah hari ini misalkan kita mekar, kenapa tadi Pak Haji lebih optimis bahwa kita yang akan Tasikmalaya Utara lebih potensial gitu ya. Itu karena memang kita mukanya Kabupaten Tasik itu ada di utara. Misalnya dari sisi alam atau potensi apa nih yang kira-kira Tasik Selatan mungkin rada selalu ngomong potensi, kita punya pantai nih gitu. Ya. Bener kan? Ya. Kalau misalnya Tasik Utara, kira-kira apa ya? Punya Karahabodas, Pak. Panas bumi. Iya, benar-benar. Itu saya waktu periode lalu itu pernah berkunjung ke Karahabodas. Sempat sharing juga dengan pihak Pertamina-nya di saat dulu itu, tapi tidak tahu hari ini katanya justru karena kurang proaktifnya pemerintah kabupaten hari ini dalam mengejar dana perimbangan itu dana bagi hasil itu yang pada akhirnya lebih besar Garut ketimbang Kabupaten Tasik. Padahal kalau kita lihat itu kalau misalkan kita lihat ke sana, power plant itu ada di sana Pak Haji, ada di Kabupaten Tasik. Meskipun sumur panas buminya itu memang ada yang lubangnya di kita, tetapi ke bawahnya itu belok gitu karena itu ada perbatasan ya. Nah, itu kan sempat dulu juga jadi fenomena. Tetapi kan yang justru pengolahan dari panas bumi menjadi listriknya itu ada di kita. Power plant-nya itu ada di Kadipaten. Seberapa potensial tuh Kang si kabupaten kalau jadi misalnya Kabupaten Tasik Utara misalnya? Saya sebenarnya merespon keinginan gubernur saja, Pak Ridwan Kamil. Yang seringkali di dalam berbagai forum tingkat regional maupun nasional merasa Jawa Barat itu tidak diuntungkan dengan adanya perimbangan keuangan pusat yang didistribusikan ke daerah. Kalau dilihat kan dari potensi Jawa Barat tuh paling besar lah, 1/5 penduduk Indonesia kan ada di Jawa Barat, artinya 50 juta lebih. Itu potensinya juga tidak kalah lah dari sumber daya manusia, alam, budaya dan lain sebagainya. Tapi ironis, kota kabupatennya cuma 27 Jawa Barat. Sementara provinsi lain, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang jumlah penduduknya relatif di bawah kita, provinsinya sudah jauh lebih banyak dibanding kita. Bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Dan tentu kalau pembangunan itu mengandalkan
kemampuan keuangan kabupaten sekarang yang ada itu akan slow down, tidak akan ada akselerasi percepatan. Betul. Karena kan tadi sumber kemampuan keuangan yang terbatas. Nah, kita akan mencoba menggali sumber lain dengan adanya pemekaran. Kan nanti Tasik Selatan dapat bantuan dari pusat, dari provinsi. Begitu juga nanti kalau Tasik Utara dapat bantuan juga dari pusat, dari provinsi. Nah, kan lebih happy saya kira pemerintah daerah induknya. Iya, benar. Semakin bertambah untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyat yang tadinya berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kan gitu. Oke. Jadi ini untuk mengakselerasi proses pembangunan agar memang kesejahteraan rakyat lebih cepat tercapai, kebahagiaannya bisa dirasakan secara merata dan melalui pendekatan tadi fasilitas pelayanan publik. Memang sekarang kalau saya amati, kitalah infrastruktur, faktanya di lapangan infrastruktur di jaringan jalan di Tasik Utara lebih baik ketimbang di daerah induk dan di selatan. Faktanya kan gitu. Terminal juga dan kota-kota kecamatan jauh lebih baik ya. Pendidikan juga lebih baik, sudah punya perguruan tinggi kita. Oh iya. Ya di Suryalaya. Tapi memang masih ada di sisi-sisi lain kekurangan. Contoh Utara belum punya rumah sakit, puskesmas ada, tapi itu tidak menjadi kendala saya kira. Makanya saya seringkali ke teman-teman di kota kabupaten agar memang proses pembangunan itu lebih merata. Kalau besok belum ada rumah sakit, kan masih ada waktu. Kita memfokuskan pembangunan rumah sakit di utara, sumbernya dari mana? Kalau nggak punya kabupaten, ya mintalah ke provinsi atau ke pusat. Apa susahnya? Kan Kabupaten Tasik itu bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik ini. Oke. Dari Jawa Barat ini. Kalau tanpa Tasik bukan Jawa Barat itu.